Sobat tegang, ada yang tegang tapi bukan malam pertama. Ayo. Ya, jadi di sini ada gua Falza alias Valen Zaman dan Arafan Nanti Rafandi. ya. Jadi di sini adalah channel Minute Creepy. Minute Creepy itu adalah sebuah channel yang membahas tentang hal-hal horor, mistis dan lain sebagainya di channel Minute Kreatif. Nah, untuk pembahasan kali ini di episode pertama kita mau bahas siapa deh? Teman kita yang selama ini selalu kalian tanyakan. Nanyain mulu sampai gue pusing. Keberadaannya tebak siapa coba? Biasa disebut lemper, lemper apa? Lontong. Lontong atau enggak? Itu ini gak sih merek gak sih? Sorry. Gampang banget tinggal ya. gitu. Oke. Jadi di episode pertama ini kita pengen ngebahas tentang si Aryo. Tuh. Ya, Aryo bro, Aryo. Yang kalian sebut si Pocong Banyo. Oke. Betul. Jadi di sini kita bahas ya, berhubung kemarin kalian bahas dulu dan gue coba-coba karena gue juga udah bisa dikatakan akrab, gue coba buat kali ini ya, Yeah. gue panggil Aryo. Sebentar ya. Oke. Aryo udah di sini. Tada. Ayo anak-anak IndiHome. anak Indomie. Sini emang sengaja kursi buat Aryo. Sorry ya, di sini. kecil banget. Menyelenting. Gak apa-apa deh. Kalau misalnya ada yang bisa melihat dia tinggi sebenarnya. Ya. Tinggi. Jadi gimana kita mau cerita Aryo dari mana dulu nih? Dek? Aryo mungkin takutnya ada yang belum tahu siapa Aryo. Jadi kita kilas balik. Sosok Aryo itu adalah sosok pocong. Sekali lagi pocong ya. Yang kalian sebut pocong imut dan lain-lain gitu sebenarnya sama aja seperti sosok pocong pada umumnya yang memiliki kuncup, terus wajahnya gosong dan dia bau. Dia bilang katanya mau beliin apa? Yang buat wangiin ketek. Deodoran. Iya deodoran, tapi kan kesian ya, masa mukanya gua kasih deodoran. Masa muka pocong kita kasih deodoran. Kesian kan, berasa ketek. Akhirnya gue pernah ngegambarin sosoknya Aryo kan sama teman-teman gitu. Jadi mungkin di segmen ini kita nggak perlu ngasih tahu, nggak perlu ada gambar-gambar dan lain-lain karena mungkin akan ada betul. Sosok Aryo ini adalah pocong pada umumnya yang kalau menurut teman-teman di sini, di sana gitu dan kita semua juga menganggap Aryo itu pocong yang gaul abis gitu. Kenapa bisa kita bilang gaul? Karena Aryo ini meninggal di umur yang sangat belia, benar-benar muda, bahkan lebih muda dari kita ya. Jadi ingatan dia masih masa sangat hidupnya masih seger banget. betul, masih fresh from the oven. Oke, terus gimana lagi? Awal gimana ya? Bingung ya? Mau ceritain Aryo mungkin dari awal perkenalan kali ya? Jadi kita mau bahas dari awal dulu ya. Ya, dari perkenalan. Awal mula gue bertemu dengan Aryo itu waktu itu gue lagi pindah rumah dengan keribetan gue bawa barang kan saat itu. Jadi posisinya rumah gue pintu, nah di situ ada tangga. Nggak ngerti deh, gue kurang paham kenapa bisa ada tangga di situ. Cuma yang namanya makhluk kayak gitu mungkin suka-suka dia lah, suka mau di tempat mana aja. Gue lagi jalan nih, tiba-tiba gue lihat ada sosok pocong yang kayak duduk gitu di tangga, terus ngeliat gitu. Nengok gitu. Iya kata gue, itu kayak Dia nggak kayak tiba-tiba kayak gini. nggak ada serem juga kalau kayak gitu. Terus akhirnya dia mencoba untuk kayak ngeliatin gitu kan. Terus gue mikir udahlah, gue nggak pengen kepo dengan dia siapa. Cuma sekedar ngeliat pakai ekor mata, ya udah cuek. Bla 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 bla. Akhirnya karena gue sering jemur baju dan lain-lain kan harus di depan tangga itu ya. Jadi mau nggak mau gue ketemu lagi kan sama si pocong si Aryo itu. Terus akhirnya ya gue tetap masih cuek aja, cuek sampai dimana pokoknya ada sebuah tragedi yang pernah gue ceritain di Twitter gue. Mungkin dari sebagian teman-teman udah pada tahu. Karena menurut gue Aryo lumayan
baik sih sebenarnya. Dan akhirnya gue mencoba untuk mengetahui si Arya tuh Kayak gimana sih? iya kenapa sih dia tuh Ya baik sempat minjemin lu duit nggak? enggak lah, ngeri juga gue udah kayak rich, crazy rich Depok kan. Setelah dari situ dia mencoba untuk datangin rumah gue. Kayak biasalah dia kan suka iseng. Suatu malam nih gue inget banget itu sekitar jam 3. Jadi kayak ini kamar gue nih, ini kamar gue Pagi bukannya malam. oh iya jam 3 udah pagi ya. Jadi udah jam 3 pagi. Jadi gue lagi tidur, tiba-tiba tuh jendela kamar gue itu kan ada tirai kan, kena Tirai nomor berapa tuh? Iya, tirai. Orang isinya mobil dan uang kaget, isinya pocong. Gimana ceritanya? Pas dilihat deng dan saat itu tirai itu kan terbuka. Pas gue lagi nengok gini, gimana sih kayak orang baru bangun, pas lagi ngeliat ke jendela tiba-tiba bete gak sih lu kalau misalnya lu lagi tidur pas lu lagi ngeliat set baru bangun dia kan tinggi tuh tinggi banget gue begini gitu kayak gini terus langsung senyum gitu kan ih setan lu ya gue kan refleks ya nah, iya ya dia kan setan ya kata gue gitu ngapain lu di sini terus dia cuma gitu giginya juga Hitam, jangan gosok gigi biasa. iya nggak disponsorin sama Iya, gitu sama komodo. komodo dan dari situ gua udah mulai kenal lah ini pocong rese juga emang pada dasarnya sebenarnya kata orang mitosnya dan memang gua ngalamin pocong tuh emang jahil dia tuh sosoknya jahil gitu kan Jahil dan juga kalau misalnya untuk beberapa orang mempercayai bahwa pocong itu bikin apes, bikin sial, apalagi kalau lo diludahin. Katanya kalau lo diludahin pocong tuh bau banget kayak orang belum mandi sahabat kayak gitu. Dan itu juga susah ngilanginnya katanya ya. Kalau sampai diludahin pocong tuh nggak tahu beberapa kali harus dibersihin. Gimana caranya? Tapi soalnya si Arya nih nggak pernah ya jangan sampai awas lu. Ada manusia sih apa lanjut setan ya. Aku siap banget. Apa lo gua ini lagi lu hah? Mau dibacain apa? Yasin. Ayo apa? Kata dia. Ngomong kata dia gitu aduh artinya keluar ya. Dan dari momen itu gue udah mulai pertama kali yang gue lihat dari jendela itu gue udah mulai pocong kenapa sih gitu. Jadi gue mencari tahu sampai suatu ketika lagi pagi-pagi itu dia rese kan. Terus tiba-tiba Lasmi datang nih. Jangan masuk kata Lasmi gitu kan. Jangan masuk. Lasmi bilang gitu. Iya. Si Ado ternyata mau masuk. Terus gue apa nih gitu. Gue ngeliatin aja. Terus si Arya cuma enggak kok gitu. Enggak kok kata dia gitu. Ya udah akhirnya bla 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 bla. Dia bilang sama gue sedih sih. Gue liat momen itu. Gue bener-bener masih pakai daster habis nyuci cuy. Mau ngopi kan nih. Terus ya udah lo ngapain sih emang gue tanya kan. Enggak, gue bosan aja apa kata dia. Bosan kenapa lu gue tanya. Ya gue bosan dalam artian gue gak punya temen mbak. Saya tahu gue sih cowok sendiri. Kata dia gitu kan cowok sendiri. Ya selama itu gue tinggal di rumah itu bener-bener yang gue lihat cuma ada pocong. Sisanya kuntilanak ada 5. Teman-teman yang Lasmi itu juga ya? Iya, istilahnya seperkuntilanan duniawi itu semua Kunti dan si Aryo pocong sendiri, cowok sendiri terus gue jadi kasihan gitu loh. Kagak. Gimana ceritanya pocong nanti? Gue gini lagi pakai kuncupnya. Terus akhirnya dia mulai bercerita, gue cuma mau cerita kok mbak. Jadi saat itu masih manggil lu mbak, belum manggil lu Ara? Belum. Oke. Saat itu ya udah kalau emang mau cerita gitu kan, gue pada awal gue bener-bener kayak nganggep ya udah sih gitu aja. Dan dari situ bentar ya, gue bikin kopi dulu nih, gue bilang gitu. Jadi itu juga nggak kopi? Agak aja gue. Kalau nyuruh minum, ayo kopi hazelnut gitu kan? Ya kali. Ukuran Venti. Belinya di gitu. Udah dari situ akhirnya gue bikin kopi kan. Set gue duduk di depan, gue ngobrol sama dia. Nama lu siapa? Gue tanya kan. Dia duduk gini di bawah gitu, gini. Lu gue nggak sih kayak scene di Titanic yang
yang si Rose-nya itu apa? Draw me like your French girl. Ngaco emang tuh pocong asli. Dari situ gue cuma yang lagi bawa kopi mau duduk. Apa sih kata gue gitu kan, ya udah gue duduk. Terus akhirnya gue sambil duduk kan, sambil ngopi sih ngomong, gue juga ada cerita mbak, sama gue Aryo. Oh iya. Kira dia ngaku-ngaku gitu, jadi nama gue Steven, Michael atau apa? Jadi antipati gitu ya. Terus gue bilang, oh iya nama lo Aryo. Kenapa? Bla 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 bla. Lu bosan kenapa sih emang gitu? Dia bilang, ya gue bosan selama ini gue gak punya teman bercerita, gue gak punya teman. Jujur pertama kali gue ngeliat lo pas pindahan, gue tahu sebenarnya lo bisa lihat gue, kata dia. Sebenarnya gue tahu kalau misalnya lu bisa lihat gue. Saat itu ya gue cuma cuek aja gitu kan. Dan dari situ gue ngeliatin muka dia kan, cuma gimana sih? Mukanya tuh serem gak sih beneran? Iya. Cuma terlalu gitu kayak lu belum makan 7 hari gitu. Gitu terus habis itu ya lemes banget kayak cakwe kemarin ya. Iya kita memang doang kemarin kayak gini ya. Nyender. Gue mikir kenapa nih gitu. Terus akhirnya gue jadi kepo kan karena ngeliat mimik wajahnya yang gitu. Oh kenapa? Gue meninggal belum lama. Oh kenapa emang? Sebenernya gue main cerita sih tapi nggak apa-apa dah. Gue lupa nama lu siapa, kata dia. udah kemana tahu ya Aing. Gimana nanya nama gue, kata gue. Nama gue Ara gitu. Oh iya gue manggil lu Ara ya. Ya oke, gue bilang nggak apa-apa karena aja. Dari situ dia bilang bahwa sebenarnya gue sedih sih karena memang kematian Aryo ini bukan atas kehendak dia, bukan atas kesalahan dia juga gitu kan. Dia cerita sedih sih, aduh gue jadi mana sih lu jangan aku Pio, ntar marah lagi di Pio. Dia lagi pas itu, aduh. Ya sempet kita mau ngebahas soal di Twitter. Tapi langsung kayak gimana ya? Soalnya sempet mau dibahas kayak Aryo yang udah mau cerita tapi dia flashback masa hidupnya. Jadi dia ingat beberapa hal sensitif, terus dia langsung kayak gosong gitu ya, ini sih auranya hitam banget dan itu gue berasa banget, badan gue langsung kayak sakit. Lu kayak abis digampar brimob gimana sih? Kayak gitu lah. Dang gitu. Pokoknya badan tuh bener-bener sakit, lo kayak abis nguli, abis ngaci gedung pencahayaan gitu ya, ngaci gitu. Langsung sakit badan dan saat itu langsung kita mutusin off aja dulu. Jangan sekarang. Terus akhirnya tadi kan sempat pengen kita bikin Twitter, cuma mungkin next. Eksklusif banget kita ceritain Arya di sini dan Aryanya juga ada di sini gitu kan. Lu tau sih kayak gini selalu yo sebel gitu ngeliat kuncuk pengen goyang-goyang pengen gue tarik. Terus pengen tarik tuh kepang abis itu. begini. Terus habis itu karena dari kalau wajahnya yang set gitu gue jadi kepoan kenapa gue meninggal belum lama dia cerita sama gue. Terus ini ada unsur konten sensitif ya, sorry gitu. Sebenarnya bijak buat semua juga sih sebenarnya. Jadi saat itu Arya punya mantan, sebenarnya pacar, terus akhirnya jadi mantan. Dia itu ngalamin patah hati saat itu, patah hati yang amat sangat. Dia pacaran udah lama, tiba-tiba dia mengetahui bahwa si pacar ini selingkuh. Wah, belum banget kan dia goyang. Dia tuh bisa dikatakan kayak dibilang fuckboy juga. Enggak. Sad boy juga. Enggak. Tapi mendekati jamet sih. Iya. Bercanda. Wih, keset santai. Enggak usah ini, enggak usah ngegas. Kayak gitu. Dia yang gue tahu juga dia emang patah hati, dia selingkuh. Gue curiga nih jangan-jangan diselingkuhin. Jangan-jangan mungkin gara-gara mantan pacarnya tuh kebanyakan dijajanin saban sama misalnya. Enggak, ini disensor. Ya kayak gitu ya kan. Berdasarkan cerita Aryo, dia diselingkuhin, lalu dia akhirnya jadi kan kayak dia tuh bocah nongkrongan ya, kayak kita aja nongkrong bla 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 sampai di mana dia itu salah satu mahasiswa di perguruan tinggi gitulah dia cerita. Oh gue kenal tuh kampusnya gue bilang gitu kan. Iya tapi lu jangan cerita ya, takutnya kan ibu gue tahu kalau misalnya gue menjadi sosok yang ini. Oh iya nggak kok gue bilang gitu kan saat itu. Terus akhirnya dia bilang sama gue bahwa ketika gue lagi patah hatinya dia galau tuh lagi nongkrong sama temennya, temennya itu salah satu temennya masih
ngasih good shit lah gitu. Iya, Ngasih betul. good shit. Good shit. Terus abis itu udah lu bawa aja nih sambil dipegang tangan gue saat itu dia bilang, nih tapi dia nggak pakai tangan ya, seru juga. Iya. Masa dia ngasih lu Dia ngasih gambaran Iya. kilas istilahnya itu retrokognisi, gambaran ngasih visual ke arah. Gue. Saat itu dia lagi di kamar ya, di rumah temennya, di tongkrongan. di tongkrongan. Jadi Bawa aja nih. ya, jadi temennya tuh kayak, udah lu galau mulu nih gitu, buat lu Cobain aja. cobain aja dulu, cobain. Biar lo ngelupain juga kan permasalahan gitu. Ya awalnya sih gue menolak ya, karena Serius. saat itu kata Ariel, gue nolak jujur. Cuman karena saking sakitnya hati gue nggak bisa makan, gue nggak bisa kerjain tugas yang gimana sih, lo patah hati, lo pacaran lama tiba-tiba diselingkuhin gitu kan. Dan dengar-dengar sih katanya dia mau menikah. Itu yang membuat gue tuh menjadi kayak down, sedown-downnya orang down. Akhirnya gue ingin melupakan rasa sakit hati gue, dan akhirnya gue mencoba. Nyicip ya. Ya dia nyicip, dia nyicipnya tapi di rumah, dia pulang, gue pulang naik motor kan, nyampe rumah, bawa kamar, gue nyoba, gue nyoba. Si Aryo yang nyoba ya. Aryo. Arya sih, bukan siapa. Aryo nyoba. Pas itu kan dia kayak Ya, gitulah. Kayak bocah gitu. Tiba-tiba dia cerita sama gue, ini ada unsur yang gue menceritakan sesuai yang dia ceritakan ya gitu. Gue nggak ingin membawa sebuah agama ataupun apa gitu kan. Nah pokoknya dia bilang kayak ketika gue lagi nyoba, tiba-tiba semua gelap. Dia sini semua tuh gelap rak. Terus tiba-tiba gue pas melihat ke atas ada sosok tinggi besar berbulu. Wah, tuh sosoknya sering minum susu peninggi badan tuh. Bisa dijual di Instagram. Terus dia tinggi, terus berbulu, dia punya taring, terus matanya tuh besar, berwarna merah. Dia bilang dia tiba-tiba ada di atas gue. Terus dia mengatakan nama bapak gue yang tadi itu, kamu ini bla-bla-blanya si ini gitu. Terus gue yang masih mencerna, kenapa? Tiba-tiba udah gue dibawa sama sosok itu, dibawa. Gue terkurung, rasanya tuh pokoknya di semua gelap. Dia bilang itu gelap pemikiran. Gue nggak ngerti, gue diapain saat itu. Terus tiba-tiba pas gue lihat lagi, itu gelap, semua gelap. Gue bangun, tiba gue liat itu tubuh gue lagi terbentak, bener terbentak dengan itu yang gue pegang. Gue tergeletak gini, terus gue nggak, gue kenapa gitu kan. Terus gue pegang tubuh gue pegang gini-gini, udah Terus pandang terus. pahitnya gue nggak bisa menyentuh. Udah apa kali ya gitu. Iya. Akhirnya gue menyadari kalau jangan gue lewat gitu. Yang pada awalnya gue nyangka gue lewat ini karena gue Ode awalnya gitu. Saat itu gue mikir jadi gue lewat karena ode nih bla 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 bla. Terus akhirnya gue yang cuma kesana kesini, orang tua gue nggak tahu kan. Orang tua gue itu seorang pengusaha bakso di salah satu daerah yang nggak bisa kita sebutkan. Dia itu pengusaha yang berjualan bakso. Dari situ gue cuma muter-muter sampai di mana bapak gue datang nemuin, terus kaget banget bapak gue, bangunin gue segala macam. Terus tiba-tiba sosok gue mau bilang sama bapak gue, Pak Aryo ada di sini. Tapi bapak gue tuh nggak bisa ngeliat gue, tapi gue ngeliat tiba-tiba ada sosok yang besar berbulu itu ada di samping bokap gue. Terus tiba-tiba bokap gue langsung kayak begini, terus langsung nangis. Itu di situ masih teka-teki ya buat gue, kenapa? Tuh bokap gue nangis gitu kan. Gue ngerasa kayak gue tolong dan bodoh. Kenapa gue harus pakai gitu kata dia. Tapi ya gue mikir udah jadi bubur gitu kan. Akhirnya gue cuma malah minta dan lain-lain. Ya pokoknya Aryo ada menceritakan unsur soal kematian dia lah. Tapi kita nggak bisa cerita di sini. Setelah dia bangun dari semuanya, tiba-tiba dia melihat tubuhnya dia itu udah jadi pocong.
gitu. Oh. Pocong. Terus tiba-tiba gue pulang. Dia pulang Dari istirahat terakhir dia nengok keluarganya. Gue nengok ibu, gue sayang banget sama ibu sama adik. Pas gue datang ke rumah, suasana masih duka ya, apalagi adik gue yang nangis terus. Gue juga jadi yang sedih, bla bla bla. Sampai di mana gue nggak sampai kayak bokap gue tuh dia nggak nangis, bokap gue nggak nangis, cuma yang termenung terus diem aja. Sampai di mana gue ngikutin bokap gue jalan, bokap gue duduk terus mandang foto gue, terus bilang, maafin bapak Aryo, bapak nggak maksud untuk seperti ini. Gue masih gak ngerti juga tuh kenapa harus minta maaf, emang kematian gue ini kenapa, kata Aryo. Saat itu gue masih berpikir ini tuh masih tetap key buat gue gitu. Sampai di mana bokap gue nemuin seseorang yang ternyata gue menemukan bokap gue itu pakai pesugihan untuk melariskan dagangan bakso. Gue memang punya beberapa karyawan, jujur gue punya beberapa karyawan, dan tiba-tiba tuh bokap gue bilang kalau misalnya karyawannya itu pulang kampung, selalu pulang gak lama. Tapi ternyata tuh sama bokap gue sendiri karyawannya itu dijadiin tumbal. Wow. Dan jadiin tumbal ban. Tumbal ban. Mohon maaf. Salah. Ini udah tegang aja nih, tegang banget nih. Katanya lu jangan rusak acara gua bang. Seriusin mau kayak gitu. Serius bercanda. Terus habis itu gue udah mau jadi artis. Kebayang gak sih lu baca ngomong kayak gitu? Aduh bener sampai pusing kepala gua. Dia tuh ngocok banget serius deh. Mungkin kalau dia masih Aryo nih masih itu sih seru banget sih kalau buat dia ngomongan. Terus setelah dia tahu mengetahui fakta bahwasanya ternyata bokapnya itu menumbalkan karyawannya sendiri sampai dia sendiri jadi tumbal, tuh gimana tuh perasaan Aryo? Gue jujur gue kecewa. Saat itu kan gue memberikan pertanyaan yang sama kan sama lo. Terus akhirnya gimana lo tahu? Ya ternyata kan orang itu nyampein kalau misalnya jadi kayak semacam gurunya bapak gue lah gitu, ngomong kamu tuh nggak menepati janji sampai tanggal sekian yang harus dibayar ya gitu. Tapi ternyata bokap gue ini belum nemuin pengganti karyawan. Ternyata ya gue yang harus menjadi Tumbal. ya gue yang harus membayar. Dan kenapa lo bisa lihat Ra, kenapa gue diikat, kenapa gue nggak bisa dibedong? Iya, gue dibedong terus gitu pahitnya. Ya ini alasannya, siapapun yang melakukan pesugihan ya akan seperti gue gitu. Gue sering maksudnya apapun yang melakukan pesugihan itu jadi pocong gitu. kata si Aryo sih dulu gitu ya, gue kurang paham sih dia bilang kayak gitu. Entah mungkin dia bilang tumbal jadi Ya apapun lah ya, bentuknya. si Aryo bilang kayak gitu. Terus gue itu kopi gue sering gak diminum, tau gak sih? Yang gue cuma gitu megangin kopi gue. Terus gue jadi kayak sedih kan, awal gue kayak sebel sama dia gitu kan, rese banget kata gue. Rese banget sih dalam hati gue. Tapi pas gue tahu kisah hidupnya sedih juga sih gitu. Karena ini ya, dia meninggal bukan karena bukan kemauannya dia. Dan mungkin juga belum waktunya ya nggak sih? Maybe gitu. Yang mungkin dia satu hal yang bikin gue deep itu adalah dia bilang sebenarnya gue tuh gak mau kuliah, gue pengen nyantai lah gitu kan. Tapi kata ibu gue harus jadi orang sukses. Ya udah akhirnya gue mengikuti kata ibu untuk kuliah, belajar yang benar. Ternyata gue nggak bisa jadi orang sukses, makanya gue nggak mau sampai ibu gue tahu kalau ternyata gue seperti ini gitu. Gue belum bisa kerja itu. Kadang kalau misalnya bulan Ramadan gue suka nengok itu ada sempat yang kita tanya jawab ya, Q&A itu sama netizen, berikut dengan jawaban dia yang menohok ya nggak sih, Twitter gitu. Dia cerita dia kangen sama masakan ibunya, dia kangen ibunya, dan dia juga ngerasa sedih karena dia nggak bisa jadi orang sukses. Buat bapaknya gitu. Buat bapak dan ibu Buat orang tuanya kayak gitu. Sampai sekarang gue sering lah menengok ke rumah kata dia, bapak sakit-sakitan. Sakit-sakitan? Iya, dia bilang ada bapak udah sakit-sakitan. Ya gimana namanya umur semakin tua gitu. Ya mungkin seharusnya tulang punggung adalah gue kan.
ternyata gue udah harus dipanggil duluan gitu. Itu satu sisi yang gue tuh belum ikhlaskan gitu di perduniawian ini gitu. Dia bilang, gue cukup tersentuh sih. Dia sampai bilang sama gue kalau misalnya untuk kalian juga sih sebenarnya ini ada pesan moral dari Aryo, dimana selagi kalian masih memiliki orang tua, kalian sayangin deh gitu. Kata Aryo gitu ke gue, selama lo masih dikasih kesempatan untuk bertatap muka sama orang tua lo sendiri lah, lo manfaatkan lah momen itu. Aryo bilang gitu sih. Dari itu gue langsung kayak set gitu, kayak kena banget deep banget. Anda sehatin langsung jurik. Edan sih. Dan dia tuh motivator percintaan, Iya. bos. Kemarin gue sempet galau di ceng-ceng. Udah ngapa bang? Apa isi galau ini? Cinta tuh pembodohan bang. Iya. Si Ara niruin gitu. Itu lucu banget sih. Soalnya gue orangnya simpel ya. Gue gak pernah bercaption dengan percintaan itu tuh bullshit lah. Cinta tuh menurut gue ya biasa-biasa aja gitu kan. Tiba-tiba harus ngomong, gue mendengar seorang pocong yang emang Sosok pocong. Iya, sosok pocong yang keren pisan, unik Pisan. pisan dan eta non quotesnya teh unik ajib pisan gitu. Kan main lah gitu. Unik teh jero gitu. Sampai nusuk hati cewek. Sampai gue cuma geleng-geleng kepala aja gitu. Gila, lu bisa jadi motivator lu kalau Dia mungkin di alamnya itu dia nggak bisa freelance gitu jadi motivator gitu ya. Jadi Aryo Teguh mungkin nggak bisa. apa Aryo Tengah. Dia kan mungkin gitu di alamnya gitu ada Lina Jobstreet mungkin ngasih dia freelance. Itu siapa sih si Lina? Gue sampai mikir lah. Dulu gue apply itu kan. Kayak sampai gitu begitu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Sobat Tegang Minute Creepy cerita soal Aryo mungkin itu bisa jadi pembelajaran kita semua bahwasanya cinta itu ya kadang bisa memang Membuat orang menjadi lupa diri kata Aryo. Yang tadinya gue pintar merah IQ gue 1000 tiba-tiba mendadak big nol kata si Aryo. Dan pesan moral dari Aryo itu banyak banget ya sebenarnya. Kalau kalian boleh tahu, mau tahu, Aryo itu sosok yang sangat riang sebenarnya. dia asik parah ya, selain dia asik parah tapi di balik itu sosoknya periang ya, Dia riang banget sih. santuy banget lah Iya, kalau santuy kata banget. orang gitu sekarang. Dia ada momen lucu, dia cerita sama gue pas gue lagi gabut tuh. Jadi dia pernah datang ke tongkrongan dia kan, teman-teman dia. Terus gue sedih sih lah saat itu. Tiba-tiba tuh ada yang beli kopinya kopi apa? Gue merek Kopi itu. Kopi itu. Terus habis itu bisa gue kan, gue nyumput dikit tuh. Gue nyumput. Terus ya gimana ya kan akhirnya pulang lah. Terus abis itu temen gue lagi ngejelas kata dia itu kopinya yang buat si Aryo. Itu kenapa ya kata gitu kan. Terus gue yang kaget gue ya. Masalahnya kan gue bilang, kan gak ada yang bisa lihat. Iya tapi gue takut banget. Tadi gue liat gue jadi pocong gimana emang gue gak aksi ya. Tiba-tiba langsung pada gue merinding aja, merinding. Itu kata teman nongkrongannya gitu. Iya. Terus ya udah kan pada cabut saat itu udah gak ada yang nongkrong malam tak. Gue jadi sedih kan ya. Biasanya kan gue gabut bisa ketemu nongkrongan, sekarang gak ada. Gue jadi nyesel sih nyuruh foto kopi kan. Ya lu ada aja, coba yuk. Kata dia apa? Ada kok. Gitu deh. Kocak Jadi banget. gitu ya teman-teman, bahwasanya cerita hidupnya Aryo bisa banget kita maknai tentang kesempatan, tentang cinta, dan tentang banyol-banyolannya yang mana emang ya mungkin nggak semua hantu seperti itu, tapi ya mungkin juga setiap hantu juga punya cerita yang Mereka menyimpan ya, sebuah menyimpan cerita masing-masing. kayak gitu. Aryo pun di sini sebagai pocong yang memang jahil, banyol gitu, tapi dia juga memang punya cerita yang sangat menarik untuk disimak seperti teman-teman Twitter gitu, sobat tegang di Twitter yang memang menanti-nanti ceritanya Aryo ya, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir juga kalau ngomongin soal percintaannya Aryo, katanya mantan pacar yang udah nikah itu udah punya anak ya. Betul, ada yang bilang sama gue kalau aduh gue merinding sumpah sih. Dia bilang aduh sorry ya Iya, gitu. Dia sempet kayak apa tadi, dia bilang si itu gitu. Kita sebut dia gitu,
dia udah bahagia di sana sama laki-laki yang bisa membahagiakan dia. Mungkin kalau sama gue dia nggak akan bahagia. Dan kadang ya namanya pernikahan ya pasti ada naik turun. Ketika dia menangis tuh gue rasanya pengen banget ngelak air matanya. Tapi gimana caranya? Temen gue deket bos kata dia. Masa begini? Apa gini? Dia ketawa sih dia itu ketika suaminya dia tuh sorry ya kayak dia suaminya tuh kayak agak kasar. Main tangannya gitu. Yes gitu. Saya pengen gue hajar gitu lah kata dia. Tapi disuruh gimana gitu kan? Enggak, untungnya tapi gue tahan. Gue nggak boleh mengikut campuri urusan dia. Cuman yang satu sisi ya gue ngeliat dia ketawa, dia jadi sosok ibu yang baik, terus gue kebahagiaan buat gue sih. Anjay. Dulu sedih banget kalau gue jadi Ayo mungkin ya sorry Ayo ya Tadi sebel ya tadi juga ya maksudnya Aryo yang tadi kan yang manggil gue gitu kan Aryo ya kalian jadi tahu pada akhirnya gue jadi akrab sama si Aryo ya kurang lebih kayak gitu. Oke mungkin ya segitu dulu kali ya. Iya. segitu ceritanya Aryo segitu dulu yang mungkin ya kita belum tahu nih bisa kita deskripsiin lagi kita ceritakan lagi betul di Twitter ya, lebih banyak lebih detail lebih deskriptif tapi untuk episode pertama Minute Creepy dengan teman-teman Sobat Tegang untuk next berikutnya kita akan membahas tabir-tabir lain betul ya tabir lain di mana mungkin kita bisa melalui media yang lain istilahnya segmen kali ini hanya untuk storytelling aja ya Aryo, lu mau gambar kali gambar Aryo yang terkini di sini dulu? Boleh. Oke. Ara udah selesai gambar, sok atau kasih unjuk ke kamera. Kurang lebih sosoknya Aryo yang ada di tengah-tengah kita, karena dia kan tinggi banget ya, kakinya bisa sampai sini, terus tinggi badannya tuh bisa sampai atas itu. Ini kayak gini ya, gambar singkat, pakai spidol, men, apa sih? sorry. Ya, kurang lebih sosoknya sedang duduk sama kita. Dia lagi minum ya? Iya dia lagi nggak ketawa, jadi ya udah lah gitu. Ya udah. Oke, mungkin segini dulu ya cerita tentang Aryo. Untuk Next episode mungkin teman-teman ada cerita horor atau ya, mitos atau apapun yang bisa kita bahas di channel Minute Creepy ini bersama duo Pika Sebelen Iya Bisa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dan Aryo mungkin mau gini-gini kalanya.